Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubuka fis sajidin. Wa qala aidan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Rabi'ah Adawiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih ada dalam kebaikan, masih ada dalam kenikmatan, nikmat sehat wal afiat, nikmat aman, nikmat tenang, nikmat kenyang. Itu tadi yang dibacakan oleh Imam, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kita bisa bahagia, bangun tidur tidak ketakutan, tidak mikir nanti makan apa, karena sudah ada makanan. Maksudnya setidaknya kalaupun belum ada makanan, siap beli, tinggal pesen, gitu kan? Nah, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pagi hari dia beriman kepada Allah, aman, dan dia punya bekal untuk hari itu, maka dia seolah-olah memiliki dunia. Lah kita bukan hari ini doang, ya. 1 bulan ke depan kayaknya nggak pusing mau makan ya? Apa ada yang pusing di sini? Nah, ada. Aduh, harus dibantu ini katanya. Alhamdulillah ya, makanan ada. Kalaupun nggak punya duit, hari Jumat ada Jumat berkah. Ya. Di masjid ada minuman, tinggal minum. Nah, ini nikmat besar. Yang paling besarnya adalah kita beriman dan kesempatan. Ini yang perlu kita manfaatkan, karena kesempatan ini tidak pernah datang 2 kali. Kalaupun ada lagi, itu kesempatan yang lain, bukan yang hari ini. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah. Nah, ya. Jadi kita tuh apa sih yang buat kita pusing? Hah? Aman. Emang bangun tidur ketakutan? Enggak, gitu. Bangun tidur lapar. Oh,
Mau beli apa sih? Bubur ayam, soto ayam, soto Bogor. Alhamdulillah masih kebeli. Bukan saya doang kan? Nah, makanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang paling penting. Bukan hanya duitnya, ya pengennya duitnya banyak, kelihatan, kedengaran, tapi juga kita sehat walafiat, kan begitu. Nah, saya saya walaupun nggak punya duit masih bisa menikmati hidup, alhamdulillah. Nah, Bapak juga begitu. Ah, ya, udah. Jadi intinya kita tuh jangan hanya mikir kerja doang, tapi bagaimana kita belajar menikmati hidup supaya kita bisa bahagia. Ya, semoga di dunia bahagia, di akhirat lebih bahagia. Roman-romannya mudah-mudahan ini yang hadir di sini insyaallah. Salawat dan salam kita sama-sama sampaikan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita semua termasuk nanti yang dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan syafaat. Inilah umatku, inilah ikhwani, kata Rasul. Ikhwani itu kata Rasul adalah orang yang beriman kepada Rasulullah tapi tidak pernah melihat Rasul. Insya Allah itu kita. Amin ya. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Rabi'ah Adawiyah, para guru, para ustadz, dan juga bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu jamaah semuanya yang hadir di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi hidupnya, panjangkan umurnya, lunas hutangnya. Kenceng banget. Mudah hidupnya, dan di akhirat nanti masuk surga bighairi hisab. Ini tuh saya doain bapak-bapak, sebenarnya doain saya sendiri. Enggak, bukan bilang Ustadz punya hutang, enggak. Pasti punya lah. Tapi enggak usah ditanya di sini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang malam hari ini masuk di bab 5. Alhamdulillah, insyaallah temanya malam hari ini muraqabatillah. Ini qala al-musannif rahimahullah taala babul muraqabah. Bab muraqabah. Muraqabah itu dari kata raqaba yuraqibu muraqabah. Raqaba yuraqibu muraqabah. Artinya adalah di kamus Ma'ani, al-Ma'ani itu bisa diartikan menjaga, al-hafidh, atau juga bisa diartikan mengawasi. Nah, jadi muraqabah itu pengawasan. Bahkan di kamus itu diartikan rasada yarsud. Mirsad itu dari kata rasada yarsudu.
Kalau Bapak googling atau cari di kamus Microsoft atau Teropong, bahasa Arabnya itu adalah mirsad. Jadi seolah-olah kita ini benar-benar diperhatikan. Nah, muraqabah itu benar-benar memperhatikan. Gerak-gerik langkahnya diperhatikan. Ada yang memperhatikan. Nah, secara makna yang dimaksud adalah muraqabah itu adalah asy'urul abdi, perasaan seorang hamba bittila'illahi alaihi, perasaan, memiliki perasaan bahwa Allah itu memperhatikan pada kita fi kulli halin, pada setiap apapun. Setiap apapun kita merasa diperhatikan oleh Allah. Ilman, jadi ilman itu diketahui, ihatotan semuanya dilindungi, sam'an secara pendengaran merasa didengarkan, wa basaran merasa dilihat. Jadi ketika kita punya perasaan bahwa kita ini diperhatikan oleh Allah, diketahui oleh Allah, didengar oleh Allah, dilihat oleh Allah, itu makna muraqabah. Begitu. Itu makna muraqabah. Jadi kalau lihat mirsad, jadi seolah-olah, kalau mungkin gini, bahasa kasarnya itu, kita itu sampai diteropongin, sampai kita itu dipelototin, telinganya dideketin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mana muraqabah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat 118 sampai 119, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubuka fis sajidin. Allah itu yang melihat kamu saat kamu berdiri. Nah, wa taqallubuka fis sajidin, saat kita ngumpul dengan orang-orang yang bersujud. Itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu memperhatikan kita saat kita berdiri, saat kita duduk, saat kita sujud, saat kita berubah apapun, dilihat oleh Allah. Di surat Al-Hadid Allah menyampaikan wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah itu beserta kalian dimanapun, kapanpun kita berada, kalian berada. Jadi dimanapun kita berada, kapanpun Allah selalu membarengi kita. Di tafsirnya adalah bi ilmihi, dengan ilmunya, yaitu kita ini diketahui oleh Allah.
Nggak ada yang hilang dari pengawasan Allah. Halo Bapak-bapak. Nah, paham? Nih, jadi kita ini diketahui oleh Allah tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Dimanapun, kapanpun. Walaupun kita merasa kesepian, walaupun kita merasa sendirian, tapi sebenarnya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat Ali Imran, Allah menyampaikan, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fis sama' wala fil ardh. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang tertutup baginya, apapun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi tenang Pak, jemaah sekalian, apapun yang terjadi itu semua diketahui oleh Allah. Jadi kalau kita merasa tersakiti, mengadu saja kepada Allah, karena Allah tahu. Kalau di surat Al-Fajr, inna rabbaka labil mirsad. Di surat Al-Fajr, inna rabbaka labil mirsad. Tuhanmu, sungguh Tuhanmu sangat memperhatikan kamu. Bahkan kalau saya menafsirnya gini, saking perhatiannya dan saking tidak ada yang lewatnya, seolah-olah pakai teropong nih. Dan kalau teropong yang jauh aja kelihatan kan begitu. Sampai jangankan teropong sekarang, kamera yang udah bagus aja kan menggantikan teropong itu, sampai kelihatan di mana bekas belahnya bulan, sampai kelihatan di mana planet A, B, C, D gitu kan. Itu yang jauh dan kelihatan jelas. Nah ini kita itu di sisi Allah diperhatikan banget seluruhnya. Kalau lihat di atas, la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama, detak jantung kita, aliran darah kita, semua yang kita ucapkan di dalam hati, semua yang kita pikirkan, semuanya diketahui oleh Allah. Makanya suatu ketika saat turun ayat apa sebenarnya, kalau nggak salah akhir surat Al-Baqarah, itu para sahabat merasa keberatan. Waduh, kalau semuanya diperhatikan, gitu, bahasanya kan gitu. Kalau saya diperhatikan, wah nggak ada yang selamat kita. Tapi kan kata Allah, ya selama kalau yang ada di pikiran, kalau ada yang pembicaraan di hati, selama tidak dilakukan, tidak dicatat keburukan. Kecuali amalan hati ya. Buruk sangka itu kan amalan hati ya. Buruk sangka, mendoakan keburukan mungkin. Nah, begitu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat lain, surat Ghafir, Allah menyampaikan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui pengkhianatan mata,
wa ma tukhfis sudur, dan apa yang diumpetin di dalam hati. Yang mata kan bisa aja seolah-olah matanya lihat kemana gitu kan, padahal dia sekali-kali ngelirik ke kiri, ngelirik ke kanan gitu kan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu. Atau mungkin pakai kacamata hitam. Nah, kacamata hitam kalau bagi kita kan nggak kelihatan, bebas aja pura-pura lihat ke depan, padahal sedang melihat hal-hal yang dosa misalnya. Naudzubillah min. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Mata kan mata, kita nggak tahu. Kita lihat sekilas aja. Nah, Allah mengetahuinya. Ini berat banget sih. Saya juga baru teori. Ini kita sampaikan teorinya aja. Mudah-mudahan kita merasakan hal ini. Jadi untuk mengingatkan bahwa kita ini betul-betul diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya kita ini dikendalikan. Jadi tenang. Harusnya kita tenang. Gak punya duit harusnya kita tenang. Ya. Kadang-kadang kalau akhir bulan ya, kalau saya ini suka agak pusing-pusing gitu, nambah gitu. Penyakit itu kalau akhir bulan tuh jadi ada pusing-pusing, kadang stresnya tambah gitu. Karena belum punya duit. Pas giliran awal bulan kayak proklamasi itu duitnya lewat doang, ya habis juga. Saya suka berpikir, apakah saya ini betul-betul ikhlas dan benar-benar yang membuat bahagia itu Allah atau duit gitu. Kenapa kalau dapat uang itu bisa berseri-seri kita, padahal Allah berikan kesehatan sepanjang hidup, Allah berikan kita bisa bernafas, gak usah beli, kita merasa kurang bahagia begitu, udah kurang gembira gitu, kurang gembira misalnya. Tapi pas dapat duit aja, ya Allah ya Rabbi, merasa beda gitu. Nah, mudah-mudahan itu ya tanda bersyukur, mudah-mudahan. Ayatnya banyak banget ya kalau dibaca semuanya. Kita lanjutkan ke hadis yang pertama. Ini hadis pertama itu hadis tentang rukun iman dan rukun Islam. Kayaknya dulu pernah ya. Tapi yang lebih digarisbawahi itu, yang berkaitan dengan tema ini adalah tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Jadi kita itu saat beribadah, saat sholat atau saat hidup, kita itu harus merasakan bahwa kita seolah-olah ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita seolah-olah melihat Allah. Makanya kita memperhatikan berpakaian yang rapi kalau sholat itu kan. Tidak hanya asal jadi sholat. Kalau sisi syariat sih mungkin sah dan jadi gitu sholat itu. Tapi kita ini sedang mempersembahkan kepada siapa? Bila kita mempersembahkan ke atasan saja, kita coba memberikan yang terbaik. Ini zat yang memberi kebaikan. Allah yang memberi kehidupan. Allah yang memberi rizki. Allah yang memberi kesehatan. Kita menghadap kepada Allah yang memberi segalanya. Apa yang harus dilakukan? Berarti harus kita persembahkan lebih baik.
Makanya mau sholat itu bersuci dulu. Nah, bersuci itu betul-betul dipastikan bersih, pakai pakaian yang terbaik, selain menutupi aurat, pakai pakaian yang terbaik, yang kita punya, pakai wangi-wangian gitu. Jangan sebau-baunya gitu. Ya, diusahakan lah gitu ya. Makanya wangi itu ya disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kita punya minyak wangi, beli minyak wangi, dianggarkan lah. Jadi punya gajian itu dianggarkan punya minyak wangi, beli. Itu disunahkan. Kan enak juga. Kadang-kadang kan ada orang, ya kalau sisa, dia habis panas-panasan, bau ketek lagi kan, baju langsung sholat. Misalnya habis ngerokok juga udah seminggu gosok gigi, ada nggak yang coba sholat Allahu Akbar, kasihan itu yang sebelahnya itu loh. Wah, dia nyantai aja Allahu Akbar, udah bau segala macem gitu, badannya bau. Bukan tidak boleh, tapi juga sisi lain makanya Rasulullah, ya Islam itu mensunahkan kalau mau kumpul-kumpul itu agar berdandan, mandi dulu. Makanya sunah kan, sholat Jumat itu disunahkan mandi dulu, baru wangi-wangian, pakai pakaian yang rapi. Yaitu karena ketemu orang dan mau ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita rasakan bahwa kita itu sedang melihat Allah. Kalau tidak punya perasaan itu, ingat kita dilihat oleh Allah. Nah, ini namanya muraqabah. Jadi kita punya perasaan, kita melihat Allah, makanya kita hati-hati, kita berbuat baik. Kalaupun itu tidak ada, fa innahu yarak, kata Allah, maka Allah itu melihat kita. Nah, coba kalau perasaan itu ada, kita hati-hati ya. Ya, bukan hanya di masjid doang kan, hanya di masjid doang. Hadis yang kedua, Rasulullah menyampaikan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwa kepada Allah haitsuma kunta. Haitsuma kunta itu kapanpun, dimanapun, sedang apapun, kita harus tetap merasakan kehadiran Allah. Kita harus tetap merasakan diperhatikan oleh Allah. Wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau udah berbuat buruk, segera berbuat baik. Insya Allah keburukannya akan ditutupi, akan dihapus, akan dimaafkan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Termasuk kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mau bertanya silakan aja. Kalau ditunggu kan suka nggak ada yang bertanya, makanya saya sambil jalan aja ya. Kalau ada yang bertanya silakan Pak. Kalau saya bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya nanti ada ustadz lain yang jawab. Di hadis berikutnya Rasulullah menyampaikan, ini hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas waktu itu sedang berjalan naik kendaraan, enggak tahu, lupa ya, pernah tahu kendaraannya apa, keledai atau unta, tapi dibonceng. Kata Rasulullah, ya gulam, hei anak, karena Ibnu Abbas waktu itu masih kecil, saya mau mengajarkan kalimat, ini harus dihafal.
Nah, karena kata-katanya itu pendek-pendek. Kata Rasulullah, ihfazillaha yahfadzka. Jagalah Allah, yahfadzka. Allah akan menjagamu. Maksudnya ya jaga, kita tetap mengingat Allah. Kita tetap ada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Kita tidak melakukan hal yang diharamkan. Nah, maka Allah akan menjaga kita. Itu ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Ketika kita menjaga Allah, Allah akan membantu kita. Jadi kadang-kadang mungkin ada fenomena yang hijrah itu perasaan berat banget. Tapi ini harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita, akan membantu kita. Pasti, pasti. Cuma kadang-kadang kita ini terlalu terburu-buru. Jadi kita ini pengennya itu sekarang, gitu. Kayak doa itu kan pengennya sekarang, doa itu langsung, gitu, langsung keluar pengen. Padahal Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan dan menginginkan dari kita kebaikan. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta saja kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau nyari pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Bapak sekalian, jamaah sekalian, mari kita muhasabah ya. Jadi kan semuanya ada di genggaman Allah. Yang menggerakkannya adalah Allah. Nah, kenapa kita harus minta kepada Allah? Ya kalau Allah berikan, itu pasti Allah gerakkan. Jadi ketika kita minta tolong kepada Allah itu, atau maksudnya minta tolong kepada makhluk Allah, kita niatkan sebenarnya sambil doa, bismillah, mintanya kepada Allah. Jangan berharap kepada makhluk. Jangan berharap kepada tetangga. Karena yang menggerakkannya itu Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, kalau kata Allah bukan untuk kita, nggak bakalan diberikan. Tapi kalau kata Allah itu untukmu, halangan apapun akan datang. Makanya di sini dilanjutkan, wa'lam annal ummata lawizdamat ala ayan fa'uka bisyai'in la yanfa'uka lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahallahu lak. Kalau saja adamu orang itu berbondong-bondong ingin memberikan pertolongan pada kita atau ingin memberikan kebaikan pada kita, walaupun seluruh dunia gitu, kalau itu dicatat, dalam catatannya untuk kita pasti akan datang. Tidak pernah akan bisa menolong siapapun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi harusnya emang kita itu harusnya rileks gitu. Harusnya kita itu tidak pusing, harusnya kita itu tidak bingung, karena usaha apapun yang kita lakukan kalau belum milik kita nggak bakalan jadi milik kita. Kalaupun kita tiduran, kalau itu milik kita pasti jadi milik kita. Makanya ada istilah gini, ada orang pengusaha bilang, saya berusaha ini menjadi pengusaha bukan untuk memperkaya diri, karena saya ini hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti saya rajin akan makin banyak rezeki, makin banyak milik.
bukan berarti seseorang itu malas akan hilang rizkinya, begitu. Makanya kita jangan kalau orang beriman ya, jangan terlalu menjadikan slogan usaha tidak mengkhianati hasil. Bukan ada yang begitu. Nah, makanya kita diajarkan harus selalu bismillahi tawakkaltu 'alallah. Kita usaha itu karena diperintahkan oleh Allah. Urusan hasil itu Allah yang menentukan. Lah, tapi kan kalau kita enggak usaha, enggak bakalan. Enggak semuanya. Jadi kita ini harus di tengah-tengah masalahnya. Semuanya harus yakin ini itu adalah sudah ditetapkan oleh Allah, yang udah terjadi gitu misalnya. Gara-gara kita ngambil nasi Padang terus itu kita makan jadi kenyang, enak. Ya, tapi kan buktinya ada orang yang sama-sama nasi Padang makan, tapi dia malah sakit. Ada nggak? Ada. Karena Allah berikan itu tidak diberikan seperti apa yang diberikan pada kita. Begitu juga kalau kita lihat nih, sebenarnya kita aja waktu kita jadi janin di dalam perut, kita itu kan udah disepakati ya oleh para medis, dokter kandungan, wah di dalam janin itu kita makan darah haid. Yang jadi gizi kita, vitamin kita itu darah haid. Tapi kan nggak apa-apa kan? Karena Allah yang mau gitu. Di dalam kegelapan, nggak ada oksigen, tapi kita hidup. Yang akhirnya kita keluar nih. Yang memberikan kasih sayang pada orang tua kita siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah tuh berikan kasih sayang sehingga kita ini dilayani gitu, disusui, dimandiin, dikasih makan, dijajanin, dibelikan mainan. Itu kasih sayang Allah berikan pada ibu kita sehingga kita bisa mendapatkannya itu. Tapi ada juga, nah ini masalah takdir itu ya, ada juga yang kasih sayang ibunya Allah cabut. Banyak kan sekarang kasus janin belum dikeluarin aja udah diaborsi. Atau ada udah keluar dibuang sama ibunya. Ada juga udah keluar dicekek sama ibunya gitu. Nah, makanya kita harus bersyukur. Kalau kita lihat dari dulu begitu ya, betapa banyak banget yang Allah berikan. Malu kalau kita nggak bersyukur. Jadi bukan kerja kita yang menjadikan kita jadi orang kaya, tapi karena Allah memberikan karunia-Nya. Ya buktinya kan ada orang, kita kan nggak milih ya, tapi ada orang yang dipilih oleh Allah jadi anak raja. Jadi anak raja. Udah dia langsung dapat gaji, dapat duit, hidup enak. Pilihan dia nggak? Enggak. Dia nggak milih sebelum dia lahir itu nggak milih. Karena itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, itu saya kan nggak enak dong hidup begini. Nah, makanya kita belajar bahagia. Satu, kita belajar ridho dengan yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau selama kita merasa tidak ridho, itu nggak bakalan pernah kita bahagia. Yang paling pokok bahagia itu kita nerima. Yang kedua, kita tahu ini adalah ketentuan Allah. Allah menginginkan kita kebaikan. Kebaikan itu bisa sabar, bisa berbuat baik, sedekah, membantu orang. Itu semua kebaikan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan berarti kita muraqabah ya. Kita udah yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di hadis lain ini enggak semuanya ya. Di hadis lain Rasulullah menyampaikan, innallaha ta'ala yughor wa ghairutullahi ta'ala ayyatal mar'u ma harramallahu alaihi. Hadis muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim kesahihannya. Allah itu suka cemburu. Yang membuat cemburunya Allah itu adalah seseorang hambanya melakukan yang diharamkan, berbuat maksiat. Nah itu. Bagaimana tidak cemburu? Kita ini milik Allah, diberikan oleh Allah, terus kita bersebangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita aja punya anak misalnya nggak sesuai dengan selera kita, misalnya. Maksudnya pilihan anak itu nggak sesuai dengan kita aja, kita merasa sakit hati kan begitu. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala lebih cemburu lagi daripada kita tatkala hambanya melakukan hal yang diharamkan oleh Allah. Hadis yang berikutnya di sini menceritakan, Pak, ada 3 orang ya. Mungkin Bapak sekalian sudah pernah dengar ya. Ada ceritanya begini. Bahwa ada 3 orang. Yang pertama, cerita Bani Israel ya. Yang pertama, dia punya penyakit kusta. Yang kedua, dia itu punya kekurangan lah, kurang ganteng lah. Kurang ganteng. Yang ketiga, dia itu orang buta. Semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka bertiga ini ada yang merasa terhina dengan kustanya, merasa terhina dengan tidak gantengnya gitu kan. Merasa terhina dengan butanya. Jadi orang 3 ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, pengen dites keimanannya. Akhirnya Allah mengutus malaikat datang kepada orang yang memiliki penyakit kusta. Malaikat itu ngomong, "Hei, kamu yang sedang sakit kusta, kamu apa yang lebih kamu inginkan?" Ya begitu. Orang yang kusta bilang, "Saya pengen ganteng, kulit mulus, jadi saya nanti tidak dihina lagi oleh orang." Akhirnya diusaplah oleh malaikat dan sembuh. Jadi orang ganteng. Terus mau apa lagi? Kata dia, saya pengen punya ternak unta. Nah, diberilah unta. Sampai unta itu beranak pinak banyak. Terus yang kedua orang Akra yang tadi botak, mukanya nggak ganteng, datang malaikat. Kira-kira apa yang kamu inginkan? Saya pengen rambutnya tumbuh ganteng. Oke, akhirnya diberikan. Dan jadi ganteng, rambutnya indah banget. Setelah itu mau apa lagi? Saya pengen punya peternakan unta. Diberikan. Unta yang lagi hamil dan beranak sampai banyak. Ada lagi orang yang buta. Sama orang buta ditanya mau apa? Saya pengen bisa melihat. Karena saya dari lahir gak pernah melihat. Gitu. Pengen lihat. Akhirnya diberikan. Setelah itu mau apa? Saya pengen punya peternakan kambing. Diberilah kambing yang hamil, beranak pinak sampai banyak. Terus sampai akhirnya setelah dia menikmati kegantengannya,
menikmati apa yang dia inginkan, datang lagi malaikat itu. Ke yang pertama, kamu ini kan bukannya enggak, malaikat tuh nguji. Saya pengen deh satu sapi aja. Dan dia menyamar sebagaimana dulu dia sebelum jadi orang ganteng. Sebelumnya gitu. Dia minta tapi nggak dikasih. Karena dia lupa bahwa itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Malah dia bilang, ini nih saya ini punya harta ini tuh karena kerja saya. Ini warisan saya. Begitu. Akhirnya kata malaikat, saya tahu kamu dulu loh. Kamu itu orang yang punya penyakit kusta loh. Nah, diusir tuh. Dan Allah kembalikan semuanya ke semula. Begitu juga orang kedua. Yang tadi gak punya rambut, jelek. Tidak mau menolong orang. Dan dia malah menghina. Akhirnya kembali ke semula. Adapun orang yang buta, datang orang buta, dia sadar bahwa yang dia miliki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berikan, silahkan. Kamu mau berapapun ambil. Nah, jadi semuanya disadarkan bahwa kata dia, saya ini hanya menguji kalian. Yang orang buta karena sadar akhirnya dibiarkan tetap sembuh dan juga kekayaannya tidak diambil. Adapun yang dua, orang yang dua itu dikembalikan ke semula. Jadi pelajarannya apa? Pelajarannya, oh ingat tadi saya sampaikan, semuanya itu karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan lupa bersyukur. Dan di antara cara bersyukur itu adalah dengan menolong orang, memberikan pada orang. Ya masih kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bagaimana agar kita agar kita bisa muraqabatillah. Yang pertama, beriman tentang sifat Allah Al-Alim. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Maha memperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita rasakan kalau kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang kelewat. Yang ketiga, tindak tanduk kita itu direkam dan dicatat oleh malaikat. Jadi kita dengan menyadari hal itu, kita akan hati-hati akan berbuat yang terbaik, takut berbuat dosa karena kita merasakan muraqabatillah, karena kita merasakan kita itu selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu pastinya kita akan tenang, kita akan bertawakal tingkat tinggi. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam saat sudah di dalam api itu tenang? Karena merasa muraqabatillahnya udah tinggi. Dia mengatakan, ya karena Allah tahu. Karena Allah tahu. Jadi buat apa saya tidak tenang? Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW saat dikejar, saat di dalam gua. Abu Bakar udah gemeteran itu karena pasukan Quraisy yang mengejar itu sudah di muka gua, sudah di pintu gua.
Seandainya dia jongkok sedikit aja, itu apa? Kelihatan Nabi Muhammad dan Abu Bakar saat di Gua Sur, saat hijrah. Tapi Rasulullah tetap tenang karena tahu Allah itu memperhatikan beliau, memperhatikan kita. Makanya Rasulullah sampaikan innallaha ma'ana. Semoga kita semua diberi kekuatan dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa tetap yakin dan kuat meninggal dalam keadaan iman, dan semoga kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.